Penglihatan 25 dan 29 Januari 2025. Satu lampu peringatan Laut Pantai Selatan dan Laut bagian Barat dan Manado. Dua cendana dan sabotase. Tiga penglihatan drone mengintai Papua. Empat roh Betsheba dan tiang penyangga. Lima sudah di packing bea cukai dan Daniel 8. 6 benda langit akan jatuh dan Kolombia. 7 Vietnam dan Filipina, roh pembunuhan dan eksperimen-eksperimen. 8 pandemi akan mogok Papua, Peru, dan Sumatera. 1 lampu peringatan Laut Pantai Selatan dan Laut bagian Barat Manado. Pada saat menyembah, salah satu tim mendengar Mazmur 42. Setelah itu tampak lambang salah satu lambang bank swasta, lalu muncul tulisan nama bank swasta, Bank Sinarmas. Pelihat menyatakan tidak ada terpikirkan terkait nama itu, dan di sisi lainnya tampak sebuah cincin laki-laki terbuat dari emas dengan batu berwarna hijau. Kemudian tampak lautan yang luas di Indonesia. Lalu ada tanda peringatan seperti lampu dan tampak riak-riak gelombang. Setelah itu terdengar suara Laut Pantai Selatan. Setelah itu Laut bagian Barat Indonesia. Setelah itu terdengar suara dari Sydney. Setelah itu terdengar suara berdoa untuk kota Yesus dan muncul di hati tim ini Manado. Lalu muncul sebuah nama Tomohon. Pada saat yang sama, salah satu anak tim doa melihat seekor ular berwarna hitam pekat dengan mata berwarna emas turun dari seperti bukit. 2 cendana dan sabotase. Salah satu tim mendengar ada suara yang berkata cendana. Lalu tampak seorang bertubuh seperti laki-laki, bagian wajahnya gelap hitam. Dia berdiri tapi melayang di atas lautan, menggunakan jubah seperti jubah penyihir. Saat tim berdoa memerangi hal ini, terdengar suara sabotase. Lalu tim mematahkan setiap siasat sabotase yang dirancangkan atas pemerintahan dan bangsa Indonesia. 3 drone mengintai Papua. Setelah itu tampak gambaran Indonesia di bagian Papua, lalu ada drone yang seperti memata-matai dan daerah yang sedang diamati adalah Kepulauan Papua. Tim ini juga melihat gambaran ketika zaman Tuhan Yesus hendak disalibkan dan jubahnya sedang diundi. Dan tanah Papua ini sedang digambarkan seperti sedang diundi untuk diperebutkan. Lalu tim berdoa supaya Papua dipertahankan. 4 roh Betsheba dan tiang penyangga. Saat menyembah di salah satu gereja di Tangerang, salah satu tim mendengar patahkan kekuatan roh Betsheba. Lalu tampak banyak perempuan seksi berbaris di depan pintu sambil tertawa menggoda. Bersamaan dengan ini, salah satu tim doa melihat seorang wanita berpakaian kain yang diikat berwarna pink. Di depan ekspresinya datar dan tampak anggun, namun di belakang ekspresinya liar karena menjulurkan lidah, lalu tampak 2 ular besar. Setelah itu anak ini mendengar suara Vietnam, Filipina. Lalu tampak air datang tiba-tiba, kemudian ada suara kebanjiran akan segera tiba. Setelah itu Tuhan memberikan firman Mazmur 64. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi, kata mereka. Siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan.
Kami sudah siap, rancangan sudah rampung, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Kemudian tampak ibu gembala gereja sedang berlutut di depan mimbar dan di belakangnya tampak tiang dari bawah sampai ke atas tapi terabaikan. Lalu tampak dedaunan kering yang berserakan. Tuhan berfirman, di sini butuh pendoa yang berdiri seperti tiang sebagai penyangga supaya tidak menjadi tempat kesunyian. Setelah itu terdengar suara, patahkan suatu kekuatan yang berasal dari Ponorogo. Lalu tampak dewa-dewa Cina melayang-layang terbang di udara. Lalu tim berdoa bagi jiwa-jiwa yang terikat dengan berhala-berhala. 5. Sudah di-packing Bea Cukai dan Daniel 8. Kemudian salah satu tim mendengar suara, sudah di-packing, semua siap dikirim. Lalu tampak penglihatan bungkusan-bungkusan seperti sak semen berwarna coklat yang siap dikirim ke Indonesia. Tim ini tidak mengenali barang di dalamnya, tapi kecil-kecil seperti biji jagung. Ada tulisan bea cukai dan ada berkas-berkas yang ditandatangani. Lalu tim berdoa bagi hal ini, bea cukai dan semua ekspor-impor di Indonesia. Setelah itu tampak sebagian rakyat Indonesia yang menangis pilu di sebuah pulau. Mereka tidak dipandang dan sedang ada dalam penderitaan, kesakitan, kemiskinan, dan kelaparan. Lalu pelihat menyatakan, kasihilah jiwa-jiwa itu dan berdoa bagi mereka. Saat terus berdoa dan menyembah, tampak tulisan yang melayang-layang. Awalnya tidak begitu kelihatan, namun pelihat berusaha untuk mengerti apa tulisan itu. Ternyata tulisan yang melayang itu adalah Daniel 8. Daniel 8, pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsazar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu tinggi dari yang lain, yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram. Lalu ditanduknya domba jantan itu. Dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar
bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya, dan seterusnya. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki, dan aku mendengar dari tengah sungai pula itu suara yang manusia yang berseru, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu dia berkata kepadaku, "Pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan ini mengenai akhir masa." Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali, lalu berkatalah ia, "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah seperti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Kemudian salah satu tim melihat penglihatan satu masa yang akan datang. Ada orang banyak berkuda membawa cambuk dan lengkap dengan senjata. Yang Tuhan ajarkan di hati pelihat adalah, marilah kita menguatkan iman kita untuk satu masa yang akan datang ini. Sangat menakutkan. Mereka menganiaya, tidak takut menghunuskan pedang mereka. Mereka tidak takut melemparkan orang-orang yang tidak taat kepada mereka. Berdoa bagi orang-orang yang takut akan Tuhan Yesus tetap setia dan tidak menyangkal imannya. Karena dalam penglihatan ini muncul pikiran, jangan seperti Petrus. Saat terus menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada satu ruangan bagi kita di kota kudus, dan ada nama diukir di pintunya. Lalu di dalamnya ada satu mahkota yang indah yang disediakan Tuhan buat kesetiaanmu. Ada satu kirbat yang Tuhan sediakan menampung air matamu. Ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Ada gemercik air, tapi seperti nyanyian dan kicauan burung yang indah. Semuanya indah. Lalu ada Tuhan sedang berdiri dengan jubah kemuliaannya. Namun mahkota yang ada di kepalanya adalah mahkota duri. Semua sedang menyembah
Ada kedamaian, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi kepiluan dan penderitaan. Masuklah lewat pintu gerbang yang sedang terbuka. Di sana ada sinar kemuliaan Tuhan. Penglihatan benda langit akan jatuh dan Columbia. Tampak terbang berputar-putar planet, lalu ada tulisan galaksi. Setelah itu, ada sesuatu yang kelihatan mau jatuh, lalu muncul tulisan Columbia. Pelihat menyatakan berdoa bagi Columbia, namun tidak memahami apakah sesuatu yang akan jatuh itu akan menimpa Columbia atau tidak. Lalu salah satu anak tim doa melihat penglihatan, ada lorong, kemudian ada penanda gender seperti di toilet laki-laki. Lalu di dalam satu ruangan ada satu laki-laki sedang tidur dan dokter yang melakukan operasi. Anak ini mendengar, dia akan mengganti jenis kelaminnya. Dan di luar banyak laki-laki yang sedang berbaris. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Vietnam dan Filipina, roh pembunuhan dan eksperimen-eksperimen. Setelah itu salah satu tim mendengar suara Vietnam sampai Filipina. Lalu salah satu anak tim juga mendengar suara Filipina dan melihat satu bendera, namun sepertinya bukan bendera sebuah negara. Kemudian tampak banyak drone terbang bebas ke udara. Lalu tim yang lain melihat seekor binatang seperti hiena yang sedang mengamuk, mereka sedang dimata-matai. Saat berdoa bagi Filipina tampak 2 Korintus 2. Ketika terus berdoa tampak kaki bayi yang diikat, lalu terdengar suara patahkan roh pembunuhan. Kemudian anak tim doa melihat penglihatan, seperti pusaran air, namun hanya kepala-kepala orang dewasa berputar-putar. Lalu dia mendengar eksperimen-eksperimen. 2 Korintus 2. Aku telah mengambil keputusan dalam hatiku bahwa tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka, yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada semua orang dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu bahwa betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Tapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah.
Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Pandemi dan akan mogok Papua, Peru, dan Sumatera. Setelah itu tampak satu jalan di pinggiran tebing, lalu muncul tulisan dari darah pandemi. Lalu terdengar suara akan mogok, namun pelihat menyatakan tidak memahami apa yang akan mogok, apakah aktivitas manusia di bumi. Lalu salah satu anak tim doa mendengar beberapa kali suara yang menyebutkan Papua. Kemudian tampak penglihatan baku tembak dan pembantaian habis-habisan, khususnya ibu dan anak-anak yang tidak bersalah. Setelah itu tampak gedung-gedung tinggi terbakar hebat, dan di sisi lain ada gelombang air laut yang tinggi. Setelah itu ada terdengar suara, lanjutkan ke tingkat 419. Tim ini menyatakan tidak memahami. Kemudian tampak berbagai alat transportasi bertabrakan di daratan, di laut, dan pesawat yang terbakar ekornya. Bahkan skuter yang dipakai anak-anak terjadi kecelakaan. Saat terus menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat penglihatan, tim doa ada di satu jalan. Di hadapan tim ini ada tulisan Peru. Setelah itu tampak satu binatang seperti badak, tapi besar berwarna putih dan ada 2 cula, dan bagian badannya seperti berduri. Dia berdiri seperti menantang dan di bawahnya ada tulisan Sumatera. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Terima kasih telah mendengar dan menyaksikan End Times Army Channel. Tuhan Yesus memberkati kita semua.